Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yafi Muhammad Rehan dari RPM Angkatan 25. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman yaitu fungsi atau function. Yang pertama, tujuan apa saja sih yang akan kita capai pada video kali ini? Oke, yang pertama adalah mampu memahami definisi fungsi atau function. Yang kedua, mampu mempraktekkan di Scratch dan Replit atau Python. Yang ketiga adalah demonstrasi project Automate School Grade Statistic dalam Scratch dan Replit atau Python. Oke, jadi sebelumnya apa sih itu fungsi? Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Intinya, fungsi itu seperti alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan satu pekerjaan khusus. Oke, selanjutnya ada mengapa fungsi digunakan. Yang pertama adalah fungsi membantu menghemat waktu karena cukup ditulis sekali dan bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kode yang sama. Yang kedua, program jadi lebih teratur dan mudah dibaca, baik di Scratch maupun di Replit atau Python. Yang ketiga ada, jika terjadi kesalahan cukup memperbaiki di satu bagian saja tanpa harus mencari di seluruh program. Keempat, membuat kerja tim lebih efisien karena setiap orang bisa fokus mengerjakan fungsi masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi struktur dasar fungsi. Kita mengambil contoh di Python ya teman-teman. Yang pertama adalah def salam. Penjelasannya adalah artinya kita membuat sebuah fungsi baru dengan nama salam. Kemudian yang kedua ada baris kode di bawahnya. Yang ditulis menjorok ke dalam adalah isi atau perintah yang akan dijalankan ketika fungsi itu dipanggil. Di sini tulisannya adalah print halo selamat datang. Kemudian salam di sini digunakan untuk menjalankan fungsi yang sudah dibuat tadi. Sesuai dengan def yang ada di atas ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada fungsi dengan parameter atau input. Kadang sebuah fungsi perlu menerima data dari luar agar bisa menjalankan tugasnya dengan fleksibel. Nah, data yang dikirim ke dalam fungsi itu disebut parameter. Jadi di sini ketika definisi fungsi menanyakan siapa dan namanya di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa menamakan nama ini sesuai apa yang kita mau. Jadi ketika program di input, outputnya adalah nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi print halo kemudian nama. Sapa Kimi. Jadi otomatis nama Kimi akan masuk ke dalam print tersebut teman-teman. Jadi halo Kimi. Selanjutnya ada fungsi dengan nilai balik atau return. Ketika sebuah fungsi selesai melakukan proses atau perhitungan, hasilnya bisa dikirim kembali ke program utama menggunakan return. Dengan begitu, hasil dari fungsi bisa dipakai lagi untuk langkah berikutnya. Di sini definisi fungsinya tambah A, B. Hasil sama dengan A plus B. Return hasil di sini adalah untuk menggunakan kembali dari hasil A plus B tersebut teman-teman. Selanjutnya ada analogi dalam sehari-hari. Bayangkan fungsi seperti mesin di dapur, mesin kopi teman-teman. Mesin kopi sebagai fungsi
Ketika kamu masukkan bubuk kopi dan air sebagai parameter, parameter yaitu fungsi yang diinputkan ya teman-teman. Masukkan bubuk kopi dan air, hasilnya adalah kopi hangat atau return. Jadi kita nggak perlu membuat mesin kembali, tetapi bisa menggunakan dari kopi dan air yang telah dipanaskan. Kalau mau secanggih lagi, tinggal pakai mesin yang sama tanpa harus bikin mesin baru. Oke, jadi kesimpulannya adalah fungsi memiliki arti kumpulan kode untuk tugas tertentu. Parameter adalah data yang dikirim ke fungsi, return adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi, pemanggilan adalah menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Oke, mari kita coba ke demonya. Oke, jadi melanjutkan dari PPT sebelumnya, pada fungsi kali ini saya telah membuat program. Jadi di sini si blog tersebut adalah untuk menanyakan nama dan usia teman-teman. Jadi di sini fungsinya bertindak sebagai penanya. Jadi kita nggak perlu nih nulis satu-satu kayak program-program sebelumnya, kayak kita harus menulis program yang panjang. Kita cuman fokus kayak oh ini defini define welcome user, terus apa yang ditanyakan username sama user age gitu teman-teman. Jadi eh, sebetulnya fungsi di sini tuh buat mempersingkat eh, kode coding ya teman-teman. Jadi agar dapat lebih mudah dalam menemukan kesalahan dan lebih ringkas ya teman-teman. Langsung saja kita run. What's your name? Raihan. How old are you? 19. Hello Raihan. You are 19. Welcome. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan demo tersebut di Replit dulu. Kita run dulu ya teman-teman. What is your name? Raihan. How old are you? 19. Hello Raihan, you are 19. Welcome. Nah, jadi di sini def menunjukkan sebagai seperti yang di PPT tadi teman-teman. Def yaitu mendefinisikan fungsinya. Jadi di sini return digunakan dari hasil get user age ini teman-teman. Jadi return ini digunakan kembali untuk menulis pada user age. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan return, maka nama dan usianya akan kembali digunakan ketika ditanyakan teman-teman. Misal di sini what is your name? Jadi hasil dari jawaban kita akan digunakan kembali untuk jawaban. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya kita ada activity 7 ya. Oke, jadi pada activity 7 kita menggunakan function sebagai kalkulator. Nah, di sini apa namanya? My block atau fungsi setiap fungsi ini menunjukkan kegunaannya masing-masing. Di sini ada instruksi
seperti memasukkan dua angka atau pilih jenis operasi, kemudian memasukkan kedua angka pertama dan angka kedua, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi langsung saja kita ke programnya teman-teman, langsung kita run. Contohnya, selamat datang di kalkulator. Masukkan dua angka. Angka pertama kita masukkan misal 5 ya teman-teman. Kemudian angka kedua 20. Pilih operasi. Kita urut saja teman-teman. Pertama, untuk penjumlahan. Hasilnya adalah 25 karena angka pertama kita memilih 5 dan angka kedua kita memilih 20. Jadi sebenarnya fungsi di sini itu mempersingkat eh, blok atau coding ya teman-teman. Jadi ketika kita membutuhkan instruksi yang harusnya kita masukkan say selamat datang di kalkulator, wait, say, dan wait, ini kita hanya perlu masukkan instruksi saja ke sini. Lalu otomatis eh, program yang ada di bawahnya akan melanjutkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita coba lagi. Selamat datang di kalkulator. Dan misal kita menggunakan angka 7 dulu. Kemudian angka kedua kita mau 53. Kita pilih perkalian teman-teman. Hasilnya 371. Jadi di sini eh, sebenarnya fungsi adalah untuk mempersingkat blok dan coding. Bagaimana kalau fungsi tersebut diterapkan di Replit untuk kalkulator? Jadi seperti ini teman-teman. Definisi di sini mendefinisikan fungsi dan untuk instruksi yaitu selamat datang di kalkulator dan masukkan angka dan pilihlah jenis operasi. Di sini ada return yaitu kita seperti tadi kita diminta untuk memasukkan angka pertama dan angka kedua, kemudian angka tersebut digunakan kembali untuk perhitungan teman-teman. Jadi misal di sini ada tambah jadi kalau kita masukkan di atas dan digunakan untuk menghitung teman-teman, untuk menghitung hasil akhir. Kemudian berlaku juga untuk kurang, perkalian, dan pembagian. Kita langsung ke prakteknya saja ya teman-teman. Selamat datang ini angka pertama, kita masukkan angka 4. Kemudian angka kedua, kita masukkan angka 9. Operasi angka yang kita akan gunakan, kita akan melakukan pembagian. Hasilnya adalah 0,444. Jadi di sini juga menggunakan if ketika operasi sama dengan 1 maka tambah angka 1 dan angka 2 dan seterusnya. Untuk kita memilih angka 2 maka hasilnya akan menjadi kurang untuk mengurangkan angka pertama dan angka kedua yang telah kita pilih. Selanjutnya dengan ketiga dan keempat untuk perkalian dan pembagian. Oke, jadi eh, barusan adalah beberapa contoh penggunaan dari function ya teman-teman. Tadi kita udah belajar parameter, lalu return, kemudian di sini kita ada project teman-teman yaitu menghitung rata-rata nilai dari kelas. Nah, sebelum kita pergi ke project, kita harus membuat rencana atau apa ya?
eee, gambaran untuk membuat project itu sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi di sini kita menggunakan flowchart ya teman-teman. Nah, yang pertama ada start. Di sini kita membuat apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat project tersebut. Jadi pertama adalah membuat list kosong untuk angka-angkanya teman-teman. Angka-angka tersebut eh, digunakan untuk mewakili nilai-nilai dari siswa. Kemudian selanjutnya ada call get grade from user. Jadi setelah kita masukkan angka-angkanya, angka-angka tersebut akan ditampilkan teman-teman. Jadi syaratnya apakah angka tersebut lebih besar daripada nol? Ketika tidak, program akan berhenti. Namun ketika iya, print grade and number of grade. Jadi menghitung, menampilkan angka atau nilai dari siswa dan siswanya, teman. Kemudian menghitung minimal dan maksimal, kemudian menghitung rata-rata dari misal kita contoh ada 10 siswa di dalam kelas. Jadi kita hitung nih nilai minimalnya itu berapa, lalu kita menghitung nilai maksimalnya berapa, kemudian kita jumlah dan kita bagi dengan banyaknya siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian di sini ada print minimal, maksimal, dan average, yaitu melakukan output atau tampilan dari yang telah kita hitung tadi ini teman-teman, seperti minimal, maksimal, dan rata-rata. Kemudian eh, berakhir. Lalu di sini ada menghitung nilai minimum. Gimana sih menghitung nilai minimum? Program apa saja yang diperlukan ketika kita ingin menghitung nilai minimum? Apa saja sih yang dibutuhkan? Jadi pertama kita harus set minimum to first element. Jadi kita harus membuat batas minimum untuk yang pertama teman-teman. Last grade of grade list. Jadi apa namanya, um, grade grade terakhir dari list list angka-angka tersebut teman-teman. Ketika tidak, grade harus lebih kecil daripada eh grade harus lebih kecil daripada minimum teman-teman. Ketika tidak, otomatis akan berbalik menanyakan seperti tadi last grade of grade list. Kemudian ketika iya set minimum to grade. Jadi kita memasukkan nilai minimumnya teman-teman. Kemudian ketika tersebut last grade of grade list tersebut berhasil, maka akan mengembalikan nilai minimum. Selanjutnya ada nilai maksimum. Bagaimana sih cara menghitung nilai maksimum tersebut? Jadi ketika kita akan menghitung nilai maksimum tersebut, sebetulnya sama dengan nilai minimum teman-teman. Hanya perbedaannya di sini adalah ketika grade lebih besar daripada maksimum dan grade lebih kecil daripada minimum. Hanya seperti itu teman-teman. Untuk selebihnya sama teman-teman. Ketika tidak memadai, maka akan menanyakan kembali last grade of grade list. Ketika yes, akan melakukan return atau pengembalian maksimum. Kemudian ketika tidak, akan kembali lagi grade lebih besar daripada maksimum. Set maksimum to grade. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana sih cara get grade from user atau mendapatkan angka atau nilai dari user. Kemudian selanjutnya adalah S for grade.
Kemudian grade is negatif satu. Ketika iya, grade grade akan di return atau dikembalikan. Ketika tidak, grade between 0 and 10. Jadi angkanya ini dari angka 10. Kalau tidak, maka akan error, print error C. Tapi ketika iya, akan menambahkan wishlist nilai sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu jumlah anak yang ada di dalam kelas. Kemudian cara menghitung rata-ratanya adalah jumlah total dari nilai-nilai yang yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian dibagi dari jumlah tersebut dengan elemen atau jumlah anaknya. Kemudian return the average atau mengembalikan rata-rata atau menampilkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam section yang pertama, scratch. Section mendefinisikan dari fungsi tersebut. Jadi ketika kita membutuhkan blok atau program ini, kita hanya masukkan get grade from zero. Jadi kita tidak perlu menuliskan banyak banyak dalam sini. Jadi untuk membersihkan waktu juga itu. Kemudian untuk dan isi-isi kemudian rata-rata sama ya, langsung saja sekarang langsung. Jadi next grade yang sembilan, lalu 6, 8, 7, 9, 7, 4, 3, 5, 9, 5, sesuai dengan anak atau kebutuhan yang ada di dalam kelas teman-teman. Kita di sini 11, ada 11 yang telah saya masukkan. Kemudian untuk eh, melakukan rata-rata kita harus eh, stop dari masukkan angkanya teman-teman. Kita harus masukkan angka kurang dari 0 agar program tersebut dapat berhenti. Kita di sini masukkan yang satu teman-teman. Kita you given 11 grade. Jadi di sini minimal 3 dan maksimal 9 untuk atau rate tinggi, dan untuk rata-ratanya adalah 65,6,545 teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini em, sebenarnya sama sih kayak tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kayak di sini tuh fungsi dari fu- eh, fungsi dari define ini atau function itu untuk mempersingkat coding atau program. Jadi kita nggak perlu nih menuliskan ini misal ini gini nih. Ini misal kita lepas dulu ini. Nih terus kita seret ini ke sini. Sebentar gue.
Ini di sini lalu seperti ini kan terlalu panjang ya teman-teman, jadi kurang efektif dan memakan banyak waktu. Jadi kita menggunakan program ini diwakilkan menggunakan si get grade from user teman-teman. Jadi ini tadi sini lalu program otomatis akan berjalan seperti yang tadi teman-teman. Itu bagaimana sih kalau di Replit kan ini di scratch ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini sama seperti tadi, eh, definisikan, mendefinisikan function tersebut dari get grade from user. Di sini kita menggunakan while, if, dan else seperti materi-materi sebelumnya. Jadi di sini kita sebetulnya melakukan kombinasi ya teman-teman. Jadi dari beberapa yang telah kita pelajari digabungkan menjadi satu program teman-teman. Jadi seperti itu. Kita langsung run saja untuk contohnya. Grade pertama 7. Oh, di sini teman-teman. Maaf. 7 lalu 8. Kita memasukkan angkanya acak saja ya teman-teman. 9 9 9 8 5 7. Kita di sini seperti tadi memasukkan angka kurang dari lebih kecil daripada 0 agar program tersebut dapat berhenti teman-teman. Jadi you given 9 grade 9 nilai atau 9 inputan 7 8 6 9 9 9 8 5 7, kemudian dengan nilai paling kecil 5 dan nilai paling besar 9 dengan rata-rata 7,5 teman-teman. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.